Halo Sobat Idol, selamat datang di channel 16 ID, satu tempat hiburan buat kalian semua. Hari ini kita akan membahas alur cerita film dari The Third Way of Love. Kira-kira bagaimana ya keseruannya? Yuk langsung saja kita mulai. Film dimulai menampilkan suasana tenang dalam sebuah pesawat. Namun ketenangan seorang pria terganggu akibat tangisan dari seorang wanita bernama Zuyu. Zuyu adalah seorang pengacara dan baru saja melakukan sidang perceraian dengan suaminya di Hong Kong. Hal ini membuatnya terpukul sampai menangis sesagukan di dalam pesawat tanpa memperdulikan pandangan orang lain. Padanya, saat itu Zuyu menerima sebungkus tisu dari pria di sampingnya. Namun ia tak tahu memperlihatkan wajah pria tersebut. Sampai di rumah, Zuyu justru mendapati adiknya tak sadarkan diri karena bunuh diri. Beruntunglah adiknya masih bisa diselamatkan. Namun dokter bersepesan bahwa adiknya sedang mengalami depresi berat hingga peran keluarga sangat dibutuhkan. Zuyu melihat ponsel adiknya yang telah siuman. Ia bertanya, siapa itu Lin Xiang? Setelah melihat pesannya yang adiknya dikirimkan pada pria tersebut, tapi adiknya milih bungkam. Esoknya, Zuyu kembali masuk ke kantor. Ia bertanya tentang Lin Qizhen pada gaul rekan kerjanya. Zuyu mendapatkan informasi bahwa Qizhen adalah pewaris dari Zealand Group, tempat adiknya Zuyu bekerja. Zuyu pergi menuju ke kantor dengan penuh amarah. Walau dilarang untuk masuk, ia tetap menerobos masuk ke ruang kerja Qizhen. Tak disangka, Qizhen adalah pria yang memberinya tisu tempo hari di pesawat. Gizu menjelaskan bahwa ia baru mengenal Zuyu sebagai pegawai baru. Ia juga tidak pernah mendapati SMS dari dia karena ia hanya menggunakan email. Zuyu kini paham bahwa adiknya lah yang terlalu terobsesi pada Qizhen. Ia akan segera meminta adiknya untuk berhenti bekerja di perusahaan ini. Namun Qizhen menolak karena setiap karyawan telah ditren kontrak dan tak bisa berhenti begitu saja. Zuyu tak bisa berbuat banyak, ia segera pergi sambil menendang pintu ruangan. Qizhen karena emosi di rumah, Seo Nini tidak mau berhenti kerja meskipun Zuyu sudah membujuknya. Akhirnya Zuyu meminta bantuan temannya di kantor untuk mengubah isi kontrak kerja adiknya dengan perusahaan itu. Tapi kontrak ini terlalu sempurna sehingga Zuyu tidak bisa menuntut apapun. Baru saja kepemikirkan cara baru agar adiknya berhenti, Zuyu mendapatkan panggilan darurat. Kliennya mencoba untuk bunuh diri dari sebuah gedung konstruksi. Ia menurut uang kompensasinya pada pihak kontraktor. Ternyata Qizhen adalah pemilik proyek ini. Ia cukup terkejut karena kembali bertemu dengan Zuyu. Qizhen menyuruh bawahannya untuk segera memberi uang kompensasi sesuai arahan Zuyu. Uang sudah di tangan. Sebagai pengacara, Zuyu harus menemui kliennya di puncak gedung. Tapi Zuyu trauma pada ketinggian hingga akhirnya Qizhen ikut naik bersamanya. Sampai di sana, Zuyu terlihat semakin lemah. Belum lagi kliennya susah untuk dibujuk. Sekuat tenaga, Qizhen berusaha menjaga Zuyu yang terlihat hampir tak sadarkan diri. Setelah uang diberikan, ia segera merangkul Zuyu dan membawanya turun. Atas semua kebaikan Qizhen, Zuyu mentraktir makan di sebuah restoran sederhana. Mereka saling bertukar cerita dan nampaknya Qizhen tertarik kepada pesona Zuyu. Qizhen seorang pewaris kaya raya sampai rela sepayung berdua demi mengantar Zuyu pulang. Esok paginya di bandara, Qizhen menjemput seorang gadis bernama Jiang Xiaoyo. Sudah lama menyukai Qizhen, namun Qizhen hanya menganggapnya sebagai teman masa kecil. Kabar tentang Qizhen di sini Zuyu yang menyelamatkan nyawa seorang buruh viral di jagat maya. Semua wanita di kantor Zuyu iri padanya. Bersamaan dengan itu, Zuyu dan juga rekannya dipanggil ke ruang direktur. Zealand Group akan mencari badan penasehat hukum mereka yang baru. Oleh karena itu, direktur meminta bantuan Zuyu agar membujuk Qizhen supaya mau menerima firma hukum mereka sebagai badan penasehat hukum. Direktur sempat mengancam akan bunuh diri jika Zuyu menolak, hingga mau gak mau ia harus melakukannya.
Firma hukum mereka akhirnya diterima menjadi badan penasehat hukum Zilin Group karena Giseng terkesan dengan presentasi singkat Zuyu. Malam harinya, sepulang dari merayakan kesuksesan firma hukum, Zuyu dijemput oleh supir Giseng. Ia mengantar Zuyu sebuah bar karena Giseng ingin bertemu di sana. Giseng menyatakan cintanya kepada Zuyu, tapi Zuyu tanpa pikir panjang langsung menolaknya. Harus ada adiknya yang tidak terus sedih karena Giseng. Zuyu merencanakan kencan buta untuk Soyu. Namun saat bertemu teman kencannya, di sini Zuyu menunjukkan respon penolakan secara tidak langsung. Pihak Zain belum menyerah. Ia menelpon Zuyu dan mengajaknya untuk makan malam di rumahnya. Di sana, Giseng kembali menunjukkan keseriusannya untuk menikahi Zuyu. Namun, Giseng kembali ditolak karena Zuyu hanyalah seorang janda. Pertemuannya dengan Giseng membuat Zuyu sering melamun memikirkannya. Hal ini membuat Zuyu kesal karena Zuyu sering tidak mendengar perkataannya. Cintanya pada Zuyu tak membuat Giseng pantang menyerah. Ia langsung mendatangi kantor Zuyu karena wanita ini tak kunjung mengangkat teleponnya. Walaupun Giseng kembali menunjukkan keseriusannya, Zuyu tetap tidak ingin menerima Giseng. Tinyao datang ke kantor Giseng membawa makan siang. Walau sudah terang-terangan menunjukkan rasa sukanya pada Giseng, namun Giseng hanya menganggapnya seperti seorang adik. Giseng akan melakukan perjalanan bisnis. Ia mengajak Zuyu selaku penasehat hukum perusahaannya. Selama bekerja menemani Giseng, Zuyu mendapat informasi bahwa dari kecil Kisah yang tinggal di luar negeri semenjak ibunya meninggal. Zuyu juga mendapat informasi kalau setiap pagi Giseng sering pergi ngopi ke sebuah kafe Zhongshan yang berjarak 1,5 jam dari rumahnya, yang tak lain merupakan daerah perkantoran Zuyu. Hal itu Giseng lakukan agar bisa melihat Zuyu setiap pagi. Zuyu tersentuh. Ia mendatangi Giseng kafe yang dimaksud sebelum pergi ke kantornya. Zuyu tak banyak bicara lalu pergi begitu saja. Giseng tak mengejar, ia hanya menelpon dan meminta Zuyu untuk menunggu karena ia akan melakukan perjalanan bisnis seminggu lamanya. Zuyu tersenyum tanpa disadari ia telah mencintai Giseng. Tibalah hari kepulangan Giseng. Ia meminta Zuyu untuk menunggu di bandara karena kebetulan Zuyu juga akan berangkat ke Beijing menemui kliennya. Lama menunggu, Giseng tak kunjung datang karena pesawatnya delay akibat cuaca buruk. Zuyu yang cemas, ia berharap bisa bertemu dengan Giseng. Setelah sekian lama berpisah, di menit terakhir bersebelahan Zuyu check-in. Akhirnya Giseng datang. Ia bahkan ikut ke Beijing bersama Zuyu untuk melepaskan kerinduan satu sama lain. Di sana mereka menghabiskan waktu bersama. Giseng kembali mengungkapkan perasaannya, namun Zuyu belum bisa menjawab perasaan Giseng dengan pasti. Sekembalinya ke Shanghai, di sini Zuyu menemui Giseng di rumahnya. Ia mengembalikan kartu kredit Giseng yang diberikannya tempo hari saat di Beijing. Zuyu menegaskan bahwa dia tidak bisa memprioritaskan hubungan ini dan tak akan melarang kapanpun Giseng ingin pergi. Kebersamaan mereka hari itu terganggu akibat kedatangan Sinyo. Sinyo nampak kecewa saat Giseng menyatakan bahwa dia dan juga Soyu akan menikah beberapa hari kemudian. Giseng mendapat masalah ayahnya saat melihat foto kencannya selama di Beijing. Padahal saat itu perusahaan sedang mengalami masalah. Belum lagi kakaknya yang menggelapkan uang proyek untuk kebutuhan pribadi hingga perusahaan Dikan bangkrut. Giseng harus pergi agak lama demi menyelesaikan masalah ini. Zuyu maklum, ia bahkan mengantarkan Giseng sampai ke bandara. Tanpa sepengetahuan Giseng, ayahnya pergi menemui Zuyu secara pribadi. Ia meminta Zuyu untuk merelakan Giseng agar anaknya punya tanggung jawab yang harus ia jaga. Dalam suasana hati yang sedih, tak disangka Giseng telah kembali dan duduk di kafe langganannya sambil memperlihatkan Zuyu dari jendela. Mereka kembali bertemu. Giseng menggenggam tangan Zuyu di balik selembaran koran supaya tak ada lagi yang mau foto kedekatan mereka. Ia hanya singgah sebentar dan harus pergi kembali. Sebelum berpisah, Zuyu menghadiahkan sebungkus tisu seperti awal pertemuan mereka di pesawat. Di kantor Zuyu di sini, Sinyal datang berkunjung secara tak langsung. Sinyal meminta Zuyu meninggalkan Giseng dan menyiapkan surat pranikah antara dirinya dan Giseng.
Di saat yang bersamaan, karena gagal menarik minat investor, ayah Ki-seng menelpon seseorang dan mengatakan bahwa sebentar lagi mereka akan jadi besan. Ki-seng yang putus asa mendatangi rumah Zuyu. Setelah Kusao mengetahui kedatangannya, Zuyu menarik Ki-seng untuk bicara di luar. Ki-seng meyakinkan Zuyu bahwa dialah satu-satunya. Namun Zuyu menangis dan meminta Ki-seng untuk menjauh dari hidupnya karena Sinyol adalah wanita yang baik. Perasaan Zuyu sangat hancur. Ia hanya bisa menangis dan memeluk kemeja Ki-seng yang masih ia simpan. Soyu memperhatikan tanpa berkata apapun. Esoknya, dia berusaha tegar walau hatinya sangat hancur. Ia harus menjalankan tugasnya sebagai pengacara dan menyaksikan Gize menandatangani surat inventaris pranikah bersama Sinyol. Antara Ki-seng dan juga Zuyu sekuat mungkin menahan air mata mereka agar tidak menetes. Zuyu sangat depresi. Ia pergi minum bersama teman akrabnya, Gauss, sampai mabuk berat. Ia menangis sekencang mungkin dan mengungkapkan semua kekecewaan di hatinya pada Gaul, seolah-olah dia adalah Ki-seng. Hari ini adalah pernikahan. Zuyu yang duduk di samping Saoyu cukup terkejut melihat kedatangan Ki-seng sebagai tamu undangan. Zuyu langsung kabur saat sadar Ki-seng akan menghampirinya. Di sini ia berhasil menemukan Zuyu yang bersembunyi di balik pintu keluar. Zuyu langsung menangis saat Ki-seng memeluknya. Agar tak dilihat banyak orang, Ki-seng membawa Zuyu ke rumahnya. Di sana Ki-seng memohon untuk bisa mengulangnya dari awal bersama Zuyu. Ki-seng tidak ingin seperti ibunya yang bunuh diri karena tekanan menikah kontrak. Zuyu mulai luluh, namun saat itu ponselnya berdering, terdengar suara lirih Soyo yang menanyakan di mana keberadaan Zuyu saat ini. Zuyu mencoba berbohong, namun Soyu sudah mengetahui semuanya. Ia sudah memperhatikan gelagat Zuyu sejak lama, apalagi Soyu mengikuti dan menguping pembicaraan antara Zuyu dan juga Ki-seng di tempat pesta gaul. Soyu yang masih terobsesi pada Ki-seng berniat kembali bunuh diri. Ia berdiri di puncak konstruksi bangunan tempat Zuyu dan juga Ki-seng menyelamatkan buruh tempo hari. Zuyu histeris, ia meminta Soyu untuk turun. Namun Soyu terlalu kecewa mengetahui fakta Ki-seng dan juga kakaknya. Ia pun nekat melompat sekuat tenaga. Ki-seng berusaha menahannya. Syukurlah, walaupun Soyu melepaskan pegangannya, Ki-seng padanya di bawah telah menunggu tim pemadam kebakaran dan medis sehingga ia bisa selamat. Ki-seng hanya bisa berdiri mematung melihat Soyu masuk ke ambulans menemani adiknya. Pada akhirnya ia sadar bahwa takdir tak mendukung percintaan mereka. Singkat cerita, Ki-seng memilih pindah ke Hong Kong. Ia mencoba menjalani kehidupan barunya di sana tanpa kehadiran Zuyu. Saat di pesawat, pramugari meminta Ki-seng mengeluarkan semua barang berharga dari mantelnya sebelum digantung. Saat itu, Ki-seng menemukan bahwa sel yang Zuyu belikan untuknya saat mereka di Beijing masih tersimpan di saku mantelnya. Ki-seng menangis pilu saat kembali mengingat semua kenangan mereka. Sementara di Shanghai, Zuyu juga menangis saat melewati jembatan penyeberangan yang didirikan Zilin Group. Ki-seng menemaninya jembatan hujan untuk mengingat momen pertama kali mereka pulang bersama di bawah guyuran hujan. Di akhir kita diperdengarkan tentang narasi 3 pembagian cinta. Pertama, seorang wanita yang menangis. Kedua, seorang pria yang menghapus air matanya. Ketiga, tak diberikan jawaban sama sekali. Dan cerita pun tamat. Menurut kalian apa ya yang ketiga? Nah, buat teman-teman di rumah yang mungkin juga penasaran nih dengan alur film yang lainnya, bisa kalian pantengin terus channel YouTube ini. Dan kalian juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya channel YouTube ini, biar kalian gak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Sampai jumpa.